Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia dan juga web story jumper dan juga cara penjelasannya yang ada berikut. Baik, langsung aja simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Yang pertama ada pengertian pahlawan nasional. Makna pahlawan bagi bangsa Indonesia yaitu pahlawan nasional adalah orang yang berjasa besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, gelar ini diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan. Yang ketiga, pahlawan nasional menjadi teladan bagi masyarakat karena perjuangan dan pengorbanannya. Selanjutnya ada proklamator dan presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, tokoh yang bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya proklamator dan wakil presiden pertama yaitu Muhammad Hatta, tokoh yang bersama Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada pahlawan emansipasi perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini, pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Selanjutnya pemimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan besar terhadap Belanda yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Selanjutnya Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasanya dalam memperjuangkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada pahlawan perempuan yaitu Cut Nyak-Dien, pahlawan perempuan dari Aceh yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Setelah suaminya gugur dalam pertempuran, beliau tetap melanjutkan perjuangan dengan penuh keberanian dan semangat pantang menyerah. Selanjutnya ada nilai keteladanan pahlawan. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, semangat juang. Yang ketiga, keberanian. Dan yang terakhir, rela berkorban. Selanjutnya ada menghargai jasa para pahlawan. Ada belajar dengan sungguh-sungguh, mengamalkan nilai Pancasila, mengikuti upacara bendera, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, ada penutup, yaitu perjuangan para pahlawan telah mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, harus meneladani semangat perjuangan mereka dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai website Story Jumper sebagai media pembelajaran digital. Apa sih Story Jumper itu? Nah, jadi Story Jumper merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membaca, membuat, dan membagikan buku cerita secara online. Lalu, mengapa Story Jumper digunakan? Nah, yang pertama, karena perkembangan teknologi dalam pendidikan. Kedua, pembelajaran membutuhkan media yang menarik. Tiga, siswa lebih tertarik pada media visual dan interaktif, dan terakhir mendukung kreativitas dan literasi peserta didik. Untuk fitur-fiturnya, yang pertama ada template buku cerita, terus ada koleksi gambar dan karakter, terus bisa juga ditambahkan teks, terus rekaman suara atau audio, terus bisa berbagi dan publikasi buku secara online. Untuk kelebihan Story Jumper ini, yang pertama mudah digunakan, kedua tampilannya menarik, ketiga meningkatkan kreativitas, empat mendukung pembelajaran berbasis teknologi, kelima dapat digunakan secara individu maupun kelompok. Tapi di balik kelebihan Story Jumper ada juga kekurangannya. Yang pertama itu memerlukan koneksi internet. Terus sebagian fiturnya berbayar. Selain itu membutuhkan perangkat digital. Terus memerlukan waktu untuk membuat cerita yang menarik.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan Story Jumper. Yang pertamanya yaitu membuka akun Story Jumper. Penggunaan harus membuat akun terlebih dahulu agar dapat menggunakan fitur pembuatan buku cerita. Yang kedua, memberi template buku. Penggunaan memilih desain atau tampilan buku yang sesuai dengan cerita yang akan dibuat. Yang ketiga, menambahkan halaman. Penggunaan dapat menambah jumlah halaman sesuai kebutuhan isi cerita. Yang keempat, menulis cerita. Penggunaan memasukkan teks atau isi cerita pada halaman yang telah dibuat. Yang kelima, menambahkan gambar dan audio. Pengguna dapat menambahkan ilustrasi dan suara agar cerita lebih menarik dan interaktif. Yang keenam, menyimpan dan membagikan hasil karya setelah selesai cerita dapat disimpan dan dibagikan pada orang lain. Untuk selanjutnya, contoh penggunaan pada materi pahlawan nasional. Siswa membuat cerita tentang perjuangan pahlawan. Siswa dapat membuat buku cerita digital yang berisi kisah perjuangan tokoh pahlawan. Yang kedua, menambahkan gambar pahlawan. Siswa memasukkan gambar tokoh pahlawan agar cerita lebih jelas dan menarik. Yang untuk manfaatnya, meningkatkan pemahaman materi. Siswa lebih mudah memahami materi karena belajar melalui kegiatan membuat cerita. Yang kedua, melatih literasi dan kreativitas. Siswa dapat mengembangkan kemampuan membaca, menulis, serta membuat karya kreatif. Untuk manfaatnya bagi guru dan siswa. Yang bagi guru, media pembelajaran inovatif. Story Jumper membantu guru menggunakan media digital yang lebih menarik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mempermudah penyampaian materi. Guru dapat menjelaskan materi melalui cerita menggambar sehingga lebih mudah dipahami siswa. Bagi siswanya, yang pertama, belajar lebih menyenangkan. Siswa merasa lebih tertarik karena pembelajaran menggunakan media digital yang interaktif. Yang kedua, melatih kemampuan membaca dan menulis. Siswa terbiasa menyusun cerita dan memahami informasi melalui teks. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi. Siswa dapat menuangkan ide dan kreativitas dalam membuat cerita. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Story Jumper sebagai media pembelajaran. Pertama, kalian cari Story Jumper di web atau Google kalian. Lalu klik yang paling atas. Di sini saya sudah login. Jika kalian belum login, kalian bisa login terlebih dahulu. Kalian bisa pencet create your book, lalu sign up with Google dan pilih akun kalian. Karena di sini saya sudah login, jadi saya pencet OK. Jika sudah login, kita pencet create new book, lalu pencet blank. Jika sudah seperti ini, kita cari latar belakang terlebih dahulu. Di sini saya akan mencari vintage paper karena materinya berkaitan dengan pahlawan. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita ketik judulnya,
Di sini saya menggunakan judul tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia. Setelah itu kita bisa tulis siapa yang membuat buku ini. Kemudian pencet slide berikutnya, kemudian pencet background yang sama seperti slide pertama. Setelah itu tambahkan foto. Di sini saya menggunakan foto Insinyur Soekarno. Di sini saya akan menggunakan foto Insinyur Soekarno. Lalu tambahkan teks untuk judulnya. Seperti ini. Lalu tambahkan teks tentang Insinyur Soekarno. Seperti ini. Untuk slide berikutnya, lakukan hal yang sama seperti kepada slide pertama. Jika sudah seperti ini, kita bisa pencet save. Lalu ini hasilnya. Setelah itu kita bisa share. Lalu pencet copy share link, dan kalian bisa share kepada siswa. Jadi kesimpulan dari penggunaan web study jumper dalam pembelajaran adalah bahwa platform ini merupakan media digital interaktif yang sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan literasi membaca dan menulis, kreativitas, serta kemampuan literasi digital siswa. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.